Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Fendi, peserta pelatihan dasar CPNS 2026 di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai penjaga tahanan di Lapas Kelas 2A Banyuwangi. Bagi sebagian besar orang, dinding tinggi dan kawat berduri mungkin tampak sebagai pembatas yang kaku. Namun, di balik jeruji ini, sesungguhnya ada sebuah proses kemanusiaan yang sedang berjalan. Lapas bukan lagi sekedar tempat hukuman atau penjara, melainkan sebuah tempat pembinaan diri untuk kembali menjadi manusia yang mandiri dan bermanfaat. Sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang modern, lapas memiliki fungsi utama yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Fungsi-fungsi tersebut meliputi 1. Fungsi pembinaan, yaitu menyelenggarakan program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian agar warga binaan siap kembali ke masyarakat. Kedua, fungsi pengamanan, menjamin ketertiban, keamanan, dan keselamatan, baik bagi warga binaan itu sendiri, petugas, maupun masyarakat luar. Ketiga, fungsi pelindungan hak, memastikan seluruh hak asasi warga binaan tetap dihormati dan dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pembinaan yang sukses harus diawali dengan terpenuhinya hak-hak dan kebutuhan paling mendasar dari para warga binaan, karena setiap warga binaan berhak atas lingkungan tempat tinggal yang bersih dan aman. Selain itu, warga binaan juga berhak atas air bersih, sanitasi yang baik, serta asupan makanan dan nutrisi yang sehat dan higienis. Oleh karena itu, saya melaksanakan optimalisasi penggunaan keran otomatis dalam pendistribusian air bersih untuk keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas 2A Banyuwangi dengan SIPATIS, yaitu sistem pengaturan air otomatis. Kegiatan pertama, persiapan materi dan konsultasi dengan mentor. Pada kegiatan pertama, saya awali dengan mengidentifikasi isu, serta menyusun materi konsultasi yang sesuai dengan kebutuhan Lapas Kelas 2A Banyuwangi. Tahapan selanjutnya adalah melakukan koordinasi dan konsultasi bersama mentor. Proses ini menjadi ruang diskusi yang berharga untuk menyelaraskan gagasan dengan kebutuhan organisasi. Melalui arahan dan bimbingan dari mentor, isu strategis ini resmi disetujui, siap untuk diaktualisasikan demi pelayanan lapas yang lebih optimal, akuntabel, dan berdampak nyata. Adapun eviden dari kegiatan pertama, yaitu kegiatan kedua, pendataan kebutuhan dan pengadaan keran otomatis. Setelah mendapat persetujuan dari mentor di kegiatan pertama, selanjutnya yaitu pendataan kebutuhan keran otomatis di setiap kamar hunian. Di sini, saya menghitung langsung berapa titik keran yang perlu diubah ke sistem otomatis, agar penggunaan air bersih lebih terkontrol dan efisien. Setelah mendapatkan data kebutuhan keran selesai, saya langsung berkoordinasi untuk proses pengadaan barangnya. Dan ini dia, keran otomatisnya sudah siap. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap pemasangan. Kegiatan ketiga, instalasi keran otomatis. Menjaga stabilitas keamanan adalah prioritas utama di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, sebelum melakukan tindakan penggantian keran di area hunian, saya melakukan koordinasi dengan kepala regu pengamanan dan petugas blok jaga. Koordinasi ini bertujuan untuk menentukan waktu pelaksanaan yang tepat, serta memastikan proses penggantian keran berjalan dengan aman dan kondusif. Memasuki tahap eksekusi, proses instalasi dimulai dengan membongkar keran putar manual di dalam kamar hunian. Langkah ini merupakan inti dari aktualisasi saya untuk menghentikan pemborosan air dan menjaga ketersediaan air bersih untuk warga binaan. Keran otomatis dipasang pada titik-titik yang telah didata sebelumnya. Penerapan teknologi sederhana ini memastikan air hanya mengalir saat dibutuhkan secara efektif. Selanjutnya, memasang keran otomatis dalam pendistribusian air bersih untuk setiap blok hunian. Selain itu, saya juga memprogram penjadwalan pendistribusian air bersih di blok hunian. Langkah ini bertujuan agar ketersediaan air tetap terjaga dan tersalurkan secara merata. Kegiatan keempat, sosialisasi pendistribusian air bersih. Pada kegiatan 4 ini, saya meminta izin serta arahan dari Bapak Mentor terkait sosialisasi yang aman dan efektif bagi warga binaan. Setelah mengantongi izin, sosialisasi pun saya laksanakan.
Saya memberikan edukasi kepada warga binaan mengenai tata cara penggunaan dan pentingnya merawat keran otomatis ini. Kegiatan kelima, edukasi dan jadwal pembagian air. Pada kegiatan kelima, saya mengajak warga binaan secara langsung dalam pembuatan poster edukasi, yaitu hemat air bersih. Kegiatan ini dirancang tidak hanya sebagai media kampanye visual, melainkan juga sebagai sarana pembinaan kemandirian yang mengedepankan kreativitas warga binaan. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan sarana air bersih dan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga binaan di Blok Hunian secara adil dan merata, langkah awal yang dilakukan adalah menyusun jadwal distribusi air bersih. Tahap selanjutnya adalah melakukan penempelan di titik-titik strategis yang mudah dilihat dan diakses oleh petugas maupun warga binaan, seperti di area dekat pos penjagaan blok dan papan pengumuman Blok Hunian. Kegiatan ke-6, monitoring dan evaluasi. Untuk memastikan pemantauan berjalan secara terukur dan akuntabel, dilakukan penyusunan form checklist monitoring keran otomatis. Form ini mencakup indikator fisik keran, serta indikator aliran air. Selain itu, memastikan bahwa warga binaan memperlakukan sarana tersebut dengan baik, dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak mekanisme keran. Pengawasan ini berkontribusi langsung pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Blok Hunian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Angga Nurdiansah. Saya sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan pada Lapas Kelas 2 Banyuwangi. Hari ini saya akan memberikan testimoni kepada adik kita CPNS atas nama Muhammad Yusuf Effendi, di mana aktualisasi yang dilakukan di Lapas Kelas 2 Banyuwangi SIPATIS, Sistem Pengaturan Air Otomatis. Dalam aktualisasinya tersebut sangat mendukung dalam keamanan dan ketertiban lapas, di mana salah satunya adalah pemenuhan air bersih untuk warga binaan pemasyarakatan. Di mana bisa dilihat pada saat sebelum air ini tidak terdistribusi dengan baik. Setelah adanya aktualisasi ini, pendistribusian air kepada warga binaan bisa berjalan lebih baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada adik kita Muhammad Yusuf Effendi. Semoga aktualisasi ini bisa terus dilaksanakan dan dapat diterapkan di tempat lain. Terima kasih dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Indra Purnama, staf Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Banyuwangi. Saya di sini akan memberikan pendapat terkait dengan aktualisasi dari saudara M. Yusuf Effendi yang mengambil tema pengoptimalisasian pendistribusian air bersih dengan pemasangan sistem keran air otomatis. Di sini saya rasa aktualisasi yang telah dilakukan oleh saudara Yusuf dapat memberikan kontribusi positif, yaitu dengan mengurangi resiko gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas Banyuwangi. Mengingat air bersih merupakan hal kebutuhan dasar bagi warga binaan. Semoga aktualisasi ini dapat memberikan dampak yang positif pada lapas Banyuwangi ke depannya dan dapat diberikan kelancaran pada saudara M. Yusuf Effendi dalam melaksanakan lasar. Terima kasih. Dengan adanya aktualisasi dari Mas Yusuf sebagai selaku CASN dari penjagaan, secara saya pribadi merasa bermanfaat dampaknya, karena sebelumnya dengan permasalahan air itu terkadang terjadi kerusakan atau kemacetan di malam hari. Nah, itu
Dari sisi penjagaan juga kadang butuh tenaga ekstra untuk membagi cadangan-cadangan air. Tapi dengan adanya aktualisasi alat dari Mas Yusuf, jadi alhamdulillah sampai sekarang kejadian untuk mesin pompa itu mati atau macet itu tidak terjadi. Jadi dari penjagaan bisa fokus pada penjagaannya, terutama di piket malam hari. Nah, dari segi mungkin inventaris, pompa sekarang lebih awet. Nah, dari segi ketertiban, warga binaan juga tidak banyak keluhan atau teriakan-teriakan tentang air-air yang dulu bermasalah. Jadi sekarang alhamdulillah sudah lebih lancar, keamanan lebih aman, ketertiban juga keadaannya lebih kondusif. Menurut saya seperti itu. Oke. Dengan adanya jadwal pembagian air dan keran otomatis di setiap kamar, sekarang pembagian air menjadi merata ke seluruh kamar.